Wakil Rakyat dari Kabupaten Cirebon. Pemirsa, kita membahas seputar akhir masa jabatan Kabupaten Cirebon ya. Akhir masa jabatan Bupati Cirebon ini lanjut lagi nih karena seru banget ya, Bapak ya. Pak Teguh, gimana Pak Teguh? Dibilang seru-seru, dibilang enggak pun enggak. Karena hari ini Cirebon butuh solusi terbaik, butuh kepastian, karena masih banyak PR-PR di Kabupaten Cirebon, infrastruktur, sampah, dan yang lainnya. Dan termasuk integritas. Itu yang paling utama. Oke, Pak, ini kan masih ada PR. Nah, di akhir masa jabatan Pak Bupati ini kan masih banyak yang harus juga ya dipertanggungjawabkan kepada warga Kabupaten Cirebon. Ini bagaimana Pak Ketua melihatnya nih, Pak? Saya kira ini hanya soal transisi untuk keberlanjutan ya. Karena Jakarta sudah menetapkan bahwa pilkada serentak memberikan konsekuensi yang harus diikuti oleh teman-teman di daerah. Salah satunya ada masa transisi yang harus diisi oleh PJ. Nah, dinamika soal PJ ini kita berharap tidak mengganggu proses pembangunan di Kabupaten Cirebon. Bahwa dinamikanya menjadi menarik, ini yang kita dorong untuk konstruktif buat Kabupaten Cirebon. Ada banyak kandidat, tapi kan di DPRD sendiri punya tahapan. Punya tahapan. Nah, tahapan ini yang menurut saya kita buat prudent saja, terbuka, transparan, akuntabel gitu kan. Ada yang tanya, gimana prosesnya? Ya, kalau kita bisa lakukan pratahapannya dengan fit and proper test, menarik juga gitu kan. Karena kan kita pengen dapat PJ Bupati yang tadi kata Mas Teguh berintegritas. Berintegritas. Itu yang kata kuncinya gitu kan. Jadi harapannya dengan punya PJ yang berintegritas, keberlanjutan pembangunannya menjadi baik. Lebih baik lagi. Oh, oke. Nama yang muncul itu semuanya berintegritas kah? Terlalu personal menilai itu. Oke, baik. Bagaimana Tapi jadi, Pak? bagaimana masyarakat menilai, masing-masing kan punya tusi. Kurang lebih 30-an OPD yang ada, mana OPD yang hari ini sudah bisa menyelesaikan permasalahannya. Nah, itu bisa dinilai dari sudut pandang itu ya. Nah, kedua, balik lagi, memang kita diberikan kewenangan untuk mengusulkan setidaknya 3. Tapi provinsi juga mengusulkan 3. Apabila nanti misalnya 3 namanya pun muncul bukan dari usulan kita pun, itu sudah kewenangannya Provinsi itu? Kemendagri. Kemendagri. Makanya kita mencoba membuat salah satunya tadi ide dari Pak Ketua fit and proper test, atau nanti kita buka saran dari masyarakat DPRD, siapa orang yang capable, kan who knows. Oke, Tinggal jadi, kita tunggu tahapan saja. dan sekarang belum ada pembahasan di DPRD Kabupaten Cirebon? Di DPRD belum ada. Belum ada. Belum ada, karena kita hampir pasti menunggu peraturan yang mengikat itu dulu. Faktanya memang sampai hari ini belum bisa diputuskan secara resmi kapan tahapan itu dimulai. Kapan tahapan itu dimulai, tapi kemarin rekan-rekan dari Komisi 1 sudah mempertanyakan terkait beberapa tahapan. Dan yang bisa dipastikan adalah hari tahun ini semua digunakan PJ semua. Oke, semua ya? Tahun ini semua kepala daerah berakhir masa jabatannya. Oke. Kalau menurut informasi sih di bulan Desember. Bulan Desember. Nah, sebelum pemilu legislatif. Setelah nanti ada kepastian, setelah itu tahapannya bagaimana dari DPRD Kabupaten Cirebon, Pak Ketua? Kalau usulan personal saya, pribadi saya sih kita perlu fit proper test ya. Dari semua calon yang masuk, usulan dari masing-masing anggota, nanti kita buat mekanismenya, setelah itu baru kita masukkan ke dalam proses tahapan. Jadi teman-teman yang diusulkan ini yang akan masuk di proses tahapannya sudah tersaring yang terbaik lah. Oke, boleh dong Pak berkesan di kepemimpinan Pak Bupati ini seperti apa Bapak melihatnya, Pak Teguh dulu? Bagi saya, tinggal dibuka hotline radar seperti apa. Oke, personal dong dari Bapak sendiri bagaimana nih Pak? Hari ini tinggal dibuka hotline Begitu ya. dari radar seperti apa. Di sini bisa kontak gitu ya. Oke pemirsa, kalau Pak Ketua bagaimana?
Sama juga Kalau menurut saya sih padat merayap ya. padat merayap. Apa ya tuh Pak? Eh, Macetnya gara-gara banyak persoalan. Persoalan pasti ada. Cuman kan kita berharap hari-hari yang kita lalui ini isinya solusi, Isinya solusi. ya bukan seremoni. Kalau kita bisa memastikan setiap hari kita menyelesaikan satu persoalan, kemudian besoknya menyelesaikan satu persoalan lagi, saya kira Cirebon nggak akan banyak masalah ke depan. Oke, bukan berarti sekarang banyak seremoni nggak ada solusi Pak? Nggak gitu ya Pak? Seremoni cukup banyak. Cukup banyak. Solusi sedang Oh disediakan. gitu. Jadi solusinya bagaimana gitu Pak? Dalam menghadapi permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon, masyarakat menunggu loh, jalan rusak, sampah, banjir. Gitu. Nah, prinsipnya kan sampai detik ini seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon termasuk kami memberikan poin buruk terhadap jalan. Oke, jalannya ya yang buruk ya Pak? Betul, faktanya kan hari ini jalan semuanya berlobang. Dengan alasan apapun, tapi Oke. fakta jalan berlobang. Dengan faktanya kewenangan provinsi kah, negara kah, atau kabupaten, tapi faktanya hari ini keluhan seluruh masyarakat adalah jalan yang berlubang. Ya. Saya berharap di akhir masa jabatan Pak Bupati bisa menyelesaikan permasalahan itu. Dan ada beberapa hal lagi selain jalan, contoh kesehatan, banyak orang yang sakit sampai detik ini susah untuk mengakses. Walaupun kita sudah dapat predikat UHC. Iya. Nah itu fakta di lapangan. Jadi kalau Mbak Novi tanya penilaian seperti apa, saya kembalikan penilaiannya kepada masyarakat. Kembali lagi ke masyarakat Silahkan. Kabupaten Cirebon begitu ya. Oke, soal berhasil atau tidaknya kita kembalikan lagi. Silahkan kembalikan lagi ke masyarakat. Tapi faktanya hari ini kami selaku wakil masyarakat banyak mendapat aspirasi dari masyarakat terkait beberapa hal. Yang paling utama adalah jalanan 1000 lubang. Jalan 1000 lubang di Kabupaten Bahkan Cirebon. ada apa meme ya ataupun apa ketika ketua DPRD jatuh jalanan langsung ditutup. Iya. Ketika masyarakat jatuh sampai detik ini jalanan masih berlubang. Oke. Jangan sampai ada korban dulu ya Pak ya. Betul. Oke, nggak mau jadi korban lagi ya Pak Ketua ya. Tapi secara prinsip kita harus sinergi memanfaatkan sisa masa jabatan ini untuk memastikan 2024 tidak ada jalan berlubang. Mungkin enggak, kita lihat. Oke. Kalau kami di DPRD hanya bisa mendorong regulasinya, bisa mendorong memaksa afirmasi anggarannya, tapi soal pelaksanaan nanti kita lihat dari teman-teman pemerintah daerah. Kita berharap mereka super serius menyelesaikan persoalan ini dan harapannya sih Cirebon bebas jalan berlubang. Amin. Udah ngomongin serius kita lupa nih. Bentar lagi kita mau buka puasa nih Oh, Pak. Jadi kita harus siap. siap-siap dulu buka puasa nih ya Pak Teguh dan juga Kang Siap. Lutfi nih ya. Oke pemirsa, untuk Bubur bersama Wakil Rakyat ini hadir selama Ramadan. Pasti pemirsa kita akan memberikan obrolan santai, tapi pasti juga ini memberikan solusi juga ya untuk permasalahan ada di Kabupaten Cirebon pemirsa. Besok kami akan hadir lagi pasti dengan Wakil Rakyat dari Kabupaten Cirebon yang dipersembahkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon. Sedulur Cirebon bahagia, jangan lupa saksikan acara yang luar biasa setelah azan maghrib. Judulnya Legislator on the Road. Pada acara ini kita akan sambangi masalah-masalah yang ada di Kabupaten Cirebon. Biar sedulur paham sebenarnya bagaimana sih fakta-fakta yang ada di lapangan, dan kita akan cari solusi bareng-bareng supaya masalah-masalah di Kabupaten Cirebon segera terurai dan segera terselesaikan. Jangan lupa saksikan Legislator on the Road setelah azan maghrib di RCTV Laka Padane.